Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Prasetyo dengan NPM 230320100051 dan partner saya yang bernama Muhammad Abiy Al-Hikam dengan NPM 230320100077. Praktikan simulasi komputer tahun 2025 sesi Kamis 1 kelompok 49. Di sini kami akan membuat salah satu video atau penjelasan running software yang dimana pada studi kasus yang kami dapatkan yaitu di UMKM telur asin Tigen, yang dimana sebagai produsen telur asin menghadapi sejumlah tantangan dalam sistem produksinya yang berdampak pada penurunan efisiensi operasional dan potensi kehilangan kepuasan pelanggan. Melalui pendekatan simulasi sistem, masalah diidentifikasi dari dua perspektif utama, yaitu dengan sistem diskrit dan sistem dinamis, yang dimana dari sudut pandang simulasi diskrit atau menggunakan logik, ditemukan adanya ketidakseimbangan aliran kerja yang lini produksi yang terdiri dari tahapan penyertaan telur, penyampuran bahan untuk pengasinan, pengamplasan telur, dan perebusan telur. Beberapa tahapan tersebut, khususnya pada penyampuran bahan dan perebusan telur, cenderung menjadi bottleneck karena kapasitas yang lebih rendah dibandingkan tahapan lainnya. Hal ini menyebabkan waktu tunggu yang tinggi antar proses penumpukan produk setengah jadi serta pemanfaatan tenaga kerja dan peralatan yang tidak optimal. Akibat langsungnya adalah penurunan efisiensi sistem produksi dan kenaikan biaya operasional di sisi lain. Melalui pendekatan simulasi menggunakan bensin, UMKM Tigen juga menghadapi ketidakseimbangan antara kapasitas yang tidak menentu, menimbulkan dua risiko utama seperti overstock, kemudian apabila jumlah produksi melebihi permintaan pasar, sehingga meningkatkan biaya penyimpanan, risiko penurunan mutu produk, dan kekurangan stok. Ketika permintaan lebih tinggi dari output produksi yang mengakibatkan hilangnya peluang penjualan dan penurunan kepuasan pelanggan. Kedua sisi permasalahan ini saling berkaitan. Ketidakefisienan dalam proses produksi membuat UMKM sulit beradaptasi terhadap perubahan permintaan pasar. Sementara ketidakteraturan permintaan memberi tekanan tambahan pada sistem produksi yang belum optimal. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan pemodelan sistem terpadu yang menggabungkan unsur diskrit dan dinamis guna memahami interaksi antar variabel secara komprehensif serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan produksi telur asin di UMKM Tigen. Itu. Untuk penjelasan lebih lanjut untuk running software akan dijelaskan oleh partner saya pada video berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang runningan software dari software Vensim. Di sini yang pertama menggunakan variabel, yang mana variabel ini digunakan untuk tempat, yaitu jumlah produksi maksimal, telur asin bagian berhasil produksi, tingkat keberhasilan produksi, ketersediaan stok, telur asin kadaluarsa di gudang, persentase telur asin kadaluarsa, rasio permintaan tahunan, permintaan pelanggan, jumlah permintaan, peningkatan permintaan, persentase peningkatan permintaan, penurunan permintaan, dan persentase penurunan permintaan. Yang lalu akan dihubungkan menggunakan arrow antara tempat tersebut. Di sini terdapat penjelasan menggunakan tanda plus yang berarti telur asin berhasil produksi akan
dipengaruhi jumlahnya oleh jumlah produksi maksimal. Sama dengan yang bagian bawah, yaitu tingkat keberhasilan produksi akan mempengaruhi jumlah banyaknya dari telur asin berhasil yang diproduksi. Lalu dari telur asin berhasil diproduksi akan mempengaruhi jumlah ketersediaan stok telur asin. Lalu jumlah ketersediaan stok juga akan dipengaruhi oleh telur asin kedaluarsa di gudang dengan jumlah persentase dari telur asin kadaluarsa. Lalu untuk yang di bawah yaitu rasio permintaan tahunan, itu juga akan mempengaruhi permintaan pelanggan, di mana plus atau minusnya itu mempengaruhi banyaknya jumlah yang akan dihasilkan, yaitu bertambah atau berkurang. Lalu untuk permintaan pelanggan itu disebabkan dari jumlah permintaan. Nah, dari jumlah permintaan ini banyak dikitnya itu dari penurunan permintaan yang akan dihitung menggunakan persentase penurunan permintaan. Itu sama dengan peningkatan permintaan. Ini akan mempengaruhi jumlah banyaknya atau hasil yaitu positif karena mendapatkan jumlah yang bertambah yang akan dihitung menggunakan persentase peningkatan permintaan. Setelah itu kita berpindah di bagian setelahnya, yaitu menggunakan yang pertama yaitu variabel yang digunakan untuk jumlah permintaan, lalu ketersediaan stok telur asin. Nah, di sini lalu menggunakan rate untuk bagian peningkatan permintaan, bagian telur asin hasil produksi, penurunan permintaan, permintaan pelanggan, dan telur asin kedaluarsa di gudang. Lalu di sini ada bagian, mohon maaf, yang tadi itu digunakan level untuk bagian jumlah permintaan dan ketersediaan stok telur asin. Lalu untuk variabel ini akan digunakan untuk bagian persentase peningkatan permintaan, lalu jumlah maksimal produksi, persentase keberhasilan produksi, persentase penurunan permintaan, rasio permintaan tahunan, dan persentase telur asin kedaluarsa. Yang lalu akan dihubungkan menggunakan arrow, yaitu antara persentase peningkatan permintaan ke peningkatan permintaan. Lalu dihubungkan ke jumlah permintaan, ke penurunan permintaan, dan yang selanjutnya bagian persentase penurunan permintaan. Lalu dari ketersediaan stok telur asin itu akan dipengaruhi oleh telur asin hasil produksi. Nah, telur asin hasil produksi ini dipengaruhi oleh persentase keberhasilan produksi dan jumlah maksimal produksi. Dari ketersediaan stok telur asin ini akan selanjutnya akan ke bagian permintaan pelanggan. Nah, permintaan pelanggan ini juga dihubungkan oleh rasio permintaan tahunan. Lalu untuk bagian yang di rate yang di bawah yaitu telur asin kedaluarsa di gudang. Itu dihubungkan dengan ketersediaan telur asin dan dipengaruhi dengan persentase telur asin kedaluarsa. Yang selanjutnya akan terdapat output berupa grafik seperti berikut yang akan dijelaskan oleh partner saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan output dari running software yang dimana berdasarkan hasil running dari perangkat lunak simulasi sistem dinamis terlihat bahwa selama periode tahun 2021 hingga 2030 terdapat ketidakseimbangan yang semakin tajam antara jumlah permintaan telur asin, jumlah ketersediaan stok, permintaan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, mulai dari sekitar 4.500 unit di tahun 2021 hingga melebihi 8.500 unit pada tahun 2030. Di sisi lain, kapasitas produksi maksimal tetap konstan di kisaran 6.000 unit per tahun dan tidak menunjukkan adanya penyesuaian terhadap kenaikan permintaan. Akibat dari ketimpangan ini, grafik ketersediaan stok telur asin yang semula meningkat hingga tahun 2024 mulai mengalami penurunan drastis setelahnya, bahkan mencapai angka negatif di akhir periode simulasi. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah permintaan yang tidak dapat dipenuhi terus bertambah dan sistem mulai mengalami defisit stok yang serius. Pada awal periode, sempat terjadi kelebihan stok yang menyebabkan sebagian telur asin menjadi kadaluarsa. Namun setelah memasuki tahun-tahun dengan permintaan yang semakin tinggi, stok yang tersedia tidak lagi mencukupi. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem yang dimodelkan tidak adaptif terhadap perubahan permintaan pasar. Jika tidak dilakukan intervensi seperti penyesuaian kapasitas produksi atau peningkatan efisiensi distribusi, maka maka sistem ini akan terus mengalami kekurangan pasokan yang berpotensi menyebabkan ketidakpuasan konsumen dan kerugian bagi produsen. Dengan demikian, model ini memberikan gambaran jelas mengenai pentingnya strategi pengelolaan produksi dan stok yang dinamis agar dapat menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan produk di pasar. Kemudian di sini terdapat kembali output dari running software yang dimana berdasarkan dari tabel hasil simulasi dari model dinamis sistem menggunakan Vensim, dapat diamati adanya dinamika yang signifikan antara jumlah permintaan kapasitas produksi dan ketersediaan stok telur asin selama periode tahun 2021 hingga tahun 2030. Pada awal simulasi di tahun 2021, permintaan sebesar 4.400 unit, kemudian masih berada di bawah kapasitas produksi efektif sebesar 5.605 unit. Hasil dari 5.900 dikalikan tingkat keberhasilan sekitar 95%, sehingga ketersediaan stok mengalami kenaikan. Hal ini tampak dari jumlah telur asin kadaluarsa di gudang yang mencapai 132 unit. Selanjutnya, sebagai akibat dari stok berlebih yang tidak terserap pasar, namun seiring waktu permintaan mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 18% sesuai dengan variabel persentase peningkatan permintaan. Sehingga pada tahun 2026, permintaan telah melampaui kapasitas produksi sebesar 6.465,4 unit dibanding produksi tetap di angka 5.605 unit. Kelebihan permintaan ini berlanjut drastis hingga akhir periode
pada simulasi di mana pada tahun 2030 permintaan mencapai 8.795,62 unit, sedangkan produksi tidak berubah. Kondisi ini menyebabkan penurunan drastis pada stok telur asin di gudang. Jika pada tahun 2024 stok masih mencukupi dan telur kadaluarsa mencapai 193,494 unit, maka pada tahun 2028 jumlahnya menurun menjadi 95,9 unit dan hanya 34,9 unit di tahun 2029. Bahkan pada tahun 2030, nilai telur asin kadaluarsa menjadi negatif, yaitu sebesar minus 42,27, yang menunjukkan bahwa stok sudah benar-benar habis dan kebutuhan pasar tidak terpenuhi lagi. Fenomena ini diperkuat dengan nilai ketersediaan stok telur asin yang juga berubah dari positif menjadi negatif mulai tahun 2029, mencerminkan adanya defisit dan ketidakmampuan sistem dalam menyediakan produk yang cukup. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sistem produksi yang tidak responsif terhadap tren peningkatan permintaan akan menimbulkan akumulasi masalah di masa depan, termasuk kekurangan stok, hilangnya potensi penjualan, dan ketidakpuasan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan jangka panjang dan strategi penyesuaian pada produksi yang adaptif agar sistem tetap seimbang dan mampu memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan. Untuk penjelasan berikutnya dapat dilanjutkan oleh partner saya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk running software dari software Anilogic. Yang pertama yaitu menggunakan masuk dari software Anilogic, lalu klik new, lalu model. Untuk selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Ini belum ada. Cuman langsung ke bagian palet, itu ke project. Di sini nanti akan membuat new dengan narik agent type. Itu bisa di palet. Yaitu agent type di sini narik yang pertama membuat operator, lalu ke palet lagi, masukin agent type lagi. Itu membuat yaitu telur asin atau disesuaikan dengan produk. Oke. Selanjutnya untuk di bagian main, itu akan membuat simulasi. Yang pertama menggunakan, kok nggak bisa dipesan. Yang pertama menggunakan source. Source ini digunakan untuk dari simbol apa bahan baku datang, yaitu mengganti namanya dengan tulisan ini, diklik dua kali, lalu diganti dengan bahan baku datang. Untuk selanjutnya yaitu memilih di sini yaitu select output 5. Di sini untuk agar bisa menggunakan beberapa va- variasi. Nah, di sini bisa menambahkan variasi yang kita gunakan yaitu 3 variasi: original, asap, dan oven. Kita menggunakan yang pertama itu kan kita di sini menggunakan select output 5, lalu untuk menggunakan service ini itu menggunakan queue. Queue bisa dicari di sini, lalu drag and drop di sini. Kita menggunakan sebanyak 3 queue. Lalu untuk menggabungkan itu di bagian titik sini itu diklik 2 kali, ditarik ke titik bagian Q. Untuk yang lainnya itu sama, jadi tarik dari sini. Jika ada persimpangan seperti ini itu diklik sekali, lalu disambungkan ke bagian Q selanjutnya. Untuk selanjutnya yang digunakan yaitu time
measure start. Lalu dapat diubah namanya menjadi waktu mulai. Yang dimana waktu mulai ini digunakan untuk memulai dari proses yang selanjutnya. Oke, ini sama, bisa dihubungkan atau digabungkan dengan mengklik di sini ada titik, diklik 2 kali, lalu dapat diarahkan saja ke bagian waktu mulai. Bisa diatur sesuai agar rapi saja. Untuk selanjutnya, itu menggunakan service. Service di sini bisa dicari di bagian samping sini. Itu bisa ditarik saja drag and drop di bagian sini. Lalu untuk menghubungkan dapat menggunakan sama dengan mengklik 2 kali lalu ditarik ke bagian sini, ke bagian service atau yang tadi sudah di rename yaitu penyortiran. Untuk selanjutnya kita mencari service lagi, ditaruh di sebelahnya untuk proses selanjutnya. Proses selanjutnya kita mengganti nama dengan, maaf ini bisa dilebarkan saja agar lebih terlihat jelas, yaitu dapat diganti dengan pencampuran atau untuk bagian penyortiran, pencampuran, dan pengamplasan dan selanjutnya itu bisa disesuaikan dengan studi kasus. Lalu di sini untuk selanjutnya di sini ada service juga, itu diganti dengan nama pengamplasan. Itu sama dapat dihubungkan dengan menarik garis juga dari prosedur sebelumnya. Selanjutnya di sini juga ada service yang digunakan untuk prosedur memasak. Di sini masak sama juga menggunakan tarik 2 lalu ditarik ke bagian prosedur memasak atau di bagian service. Untuk selanjutnya, untuk menghitung waktu total itu menggunakan tim measure N. Dari tim measure N itu akan diganti nama menggunakan waktu total. Lalu di sini ada sing. Sing yaitu yang digunakan dapat ditarik dari sini, drag and drop di sini, digunakan untuk mengakhiri pekerjaan atau yang di sini dapat diganti nama menjadi menuju gudang. Setelah itu kita dapat menarik dari sini namanya resource pool. Di sini resource pool itu digunakan untuk operatornya. Dari operator 1 ditaruh di bagian bawah pas itu di bagian bawah dari service penyortiran ini, taruh di bagian bawahnya, lalu dapat di copy paste saja dan untuk nama dari itu kan akan menyesuaikan, akan langsung ke operator 2, operator 3 dan operator 4. Oke, setelah itu jadi kita di sini menggunakan pad. Pad ini bisa ditarik garis dari pad ini bisa diklik 2 kali, lalu ditaruh di mana saja dan ditarik garis, lalu diklik 2 kali untuk mengakhiri. Kita membuat 3 pad di sini. Lalu setelah itu kita membuat ini rectangle. Itu diklik 2 kali dan sejajarkan dengan pad. Lalu untuk ukurannya itu kita bisa meng- meng- menyesuaikan dengan ukuran pad yang sudah digunakan. Lalu untuk selanjutnya bisa menggunakan dari
Selanjutnya bisa menggunakan paint node. Di sini paint node, lalu bawahnya bisa menggunakan rectangle lagi. Ini langsung kita blok saja. Nah, setelah di blok itu bisa langsung copy paste untuk selanjutnya. Bisa sampai ke proses 4. Lalu di sini terdapat 3D Windows atau kita bisa cari di sini yaitu hmm, di sinilah. Nah, itu digunakan untuk display saat kita merunning dari programnya. Untuk di sini kita menggunakan histogram, bisa dicari di bagian bawah. Kita drag and drop di sini. Untuk warnanya itu kita bisa menyesuaikan dengan warna yang ditentukan. Oke. Untuk selanjutnya akan mengatur dari setiap item ini. Kita bisa mengklik satu kali, lalu di bagian properties itu kita bisa mengganti nama dan untuk agent type-nya ini bisa dipastikan untuk menjadi telur asin atau sesuai dengan studi kasus. Di sini juga bisa dipastikan menggunakan telur asin. Lalu kita pindah ke select output 5. Di sini kita menggunakan yang probability 1 karena di sini kita menggunakan titik yang pertama, ketiga, dan kelima. Jadi yang pertama itu kita paskan di 0,3, lalu 0,3, dan yang probability kelima itu 0,5. Selanjutnya di sini pada Q atau bagian original itu kita bisa agent locationnya itu bisa di antrian original, yaitu kita sesuaikan dengan yang tadi kita ganti namanya. Kalau untuk Q itu di tetap menggunakan Vivo. Untuk agent type-nya itu tetap menggunakan telur asin. Oh iya, untuk penamaan ini tidak bisa menggunakan spasi, yang mana spasi ini akan digantikan dengan underscore. Untuk bagian Q yang asap itu sama atau variasi asap itu sama, di sini kita bisa menggunakan agent lokasinya itu antrian asap, antri asap. Untuk queuing itu tetap Vivo, lalu untuk agent type-nya tetap telur asin. Lalu di sini untuk yang ketiga yaitu oven dari variasi oven. Lalu untuk antrian agent location-nya itu di antrian oven. Lalu agent type-nya itu di telur asin. Ini untuk waktu memulai itu dapat disetting dari ini yang pertama agent type-nya itu telur asin dan udah situ. Lalu di sini kita mengatur dari bagian service yaitu penyortiran di mana ini kita dapat memperlebar aja agar terlihat. Untuk di sini bagian maksimum maksimum queue capacity itu dapat dicentang. Lalu di sini tetap satuannya second. Untuk bagian binomial ini dapat kita dapatkan dari hasil easy fit, yang mana nanti kita masukkan hasil dari easy fit itu ke bagian atas ini. Nah ini, as combination and stack overflow. Lalu di sini untuk bagian agent location-nya itu tetap antrian penyortiran.
Lalu agent location delay itu ST atau yang tadi kita singkat tempat penyortiran. Untuk bagian agent type itu tetap telur asin. Ini sama untuk bagian pencampurannya kita samakan dengan mengatur sama seperti penyortiran untuk bagian delay time dan itu menggunakan dari easy fit dari waktu yang ditentukan itu kita rubah dengan easy fit dan kita masukkan pada as community as community on Stack Overflow. Lalu dengan satuan second. Untuk agent location-nya kita sama, antrian pencampuran kita samakan dengan studi kasus atau bagian prosesnya. Untuk selanjutnya agent location itu sama, kita sesuaikan. Untuk agent type-nya kita gunakan telur asin. Untuk proses yang selanjutnya itu tetap sama cara men-settingnya. Lalu untuk waktu total ini bagian database capacity itu kita isi dengan 999, agent type-nya telur asin. Untuk bagian menuju gudang itu kita pastikan di sini agent type-nya telur asin. Oh ya, di sini untuk kita dapat memilih mesin di sini dengan mencari di bagian sini itu CNC atau di bagian ini itu material kita bisa sesuaikan saja untuk bagian mesin agar nampak pada saat 3 dimensi. Lalu di bagian rectangle sini kita bagian atraktornya kita ganti nomor 1, lalu oke. Di sini akan muncul seperti ini dan untuk yang ini karena sebelumnya itu mengarah ke samping, kita orientationnya itu diganti menjadi 270. Itu sama untuk semuanya kita lakukan itu di orientation 270 agar menghadapnya itu ke atas. Nah, di mana itu fungsinya agar operator itu nanti tidak i- agar tidak keluar dari jalurnya atau tetap dalam jalurnya gitu. Oke. Lalu di sini kita akan merunning tadi karena kita sudah men-setting, kita bisa di sini running, tombol start, bentar. Kita bisa play di sini. Di sini akan terdapat running software. Di sini kita dapat mempercepat saja untuk melihat. Di sini akan menampakkan dari 3 dimensinya pada saat bekerja. Lalu di sini akan terlihat catatan dari berapa persen barang yang masuk dari penyortiran, pencampuran, pengamplasan, dan memasak. Lalu di sini akan ada jumlah bahan baku datang yang akan dibagi untuk 3 variasi yaitu original, asap, dan oven. Oke, ini selanjutnya. Di sini terdapat grafik. Oke, ini dimulai dari jam 8 pagi yaitu di mana jam kerja awal yaitu jam 8 pagi lalu akan diakhiri di sini
akan berakhir pada jam 16.00 atau jam 4 sore, yaitu terhitung 8 jam kerja. Lalu di sini terdapat jumlah barang dalam satu hari, yaitu sebanyak 373. Lalu di sini akan dibagi dari original, asap, dan oven, yaitu sebanyak 119, 96, dan 158. Di sini sama antara bahan baku datang dan waktu memulai, sebanyak 373. Oke. Sekian presentasi untuk bagian software dari saya. Baik, terima kasih untuk Mas Abio atas penjelasan dari running software AnyLogic. Mungkin ini saja yang dapat eh, kami sampaikan dari kelompok 49 selaku praktikan laboratorium simulasi komputer tahun 2025. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.